Astagfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Dengan niatan seena opat perkawis siji niat karena Allah ngalakonan parentahan paduan niat micen kabodohan awak abdi supados janten salamet dunia akhirat, salamet dunia akhirat. Katilu namun pastimu niat bade dilakonan ku sorangan sareng saya rencangan sarang sadaya rencangan kaopat niat ngaos hirup agami kanjeng Nabi utusan ilahi Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani walhamdulillahil qadimil awali ala khiril baqi bila tahawuli summa salatu wa salamu sarmadan ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum sabila dinil haqqi ghairu muhtadi wa ba'du falam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi ansyina syifa Allahumma mawjudun qadimun laki mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun qani wa waridun lahai qadir muridun alimun bi kulli syai sami'un lil basir wa mutakallimu lahu sifatun sab'atun taqdimu faqudratun iradatun samun basar hayatun ilmu kalamun samar wajahitun bifadlihi wa adlihi tarkul likulli mumkinin ngafilihi arsala anbiya jawi fatona bisidki wa tablighi wal amana wajahitun bihaqihi min aradi bi ghairi nafsin khafifil maradi ismatum kasairil malaika wajibatun wa fadalul malaika wal mustahilu tiddu kulli wajibin fafani amsina bi hukmin wajibin tafsil khamsatin wa isrina lazim kullah mukallafin fahaqi wa kanim pemadamu dilisun nuduna soli wa ibrahimu kullu mutabak lutun wa ismail isakun taza yaqubu yusufu wa ayyubu taza suhaibu harunu wa musa wal yasa zulkifli daudu sulaimanu tabak ilyasu yunusu zakaria yahya isa wa toha khotamun nabaiyah alaihimus salatu wassalamu alaihim alamatil ayamu wal malakul ladhi bila biwa'um la jala syurba wa la numalahum tafsilu aslimin umujiblilu mikailu israfilu isra'ilu munkanakirum wa rakibun makaja hadidu malikun waridwanu tada arba'atu min kutubin tafsiluha kauratu musabil huda tanziluha zaburu dauda wa injilu ala isa wa furqanu ala khairil mala wa subu khalili wa kalimi fiha kalamu hasani alimi wa kullu makata bihi rasulu fahakuhu taslimu wa qabulu imanu nabiyau bi akhiri wajab wa kulli makana bi minal ajab khatimatun jizim
للعالمين رحمة وفضلا أبو عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينسب وأمه أمينة ذرية أرضاه حليمة سعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة آدم الأنوار أربعين وعمره قد جاوز ستين وسبعة أولاده فمنهم ثلاثة من الذكور تفهم قاسم عبد الله وهو طيب وطير بزين ذي لقب أتاه إبراهيم من سوريا فأمه مريم كبرية وغير إبراهيم من خديجة هم ستة المولود وليجة وأربع من نفس تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة ترى وبنو علي وابنهم سبطان فتهم جلف زينب وبنها رقايا وأم كلثوم زكريا عن سن سوات وفاة المصطفى فإن فتى النبي المختفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية أمجد عمه عباس كذا أحمده صفية ذات احتجا وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة الليل لكرسي وبعد الإسراء يخرج للسماء حتى رأى النبي ربك اللما من غير كيف ونصر وافترض عليه خمسا بلهم سنافا وبلغهم مدى بالإسراء وفتح سعد بالانقراء قد فجأ صديق بتصديق له وبالخروج صدق وفهله وهذه أخيرة متاصرة وللعوام صلاة ميسرة نادم تلك أحمد المرزوق ما ينمي للصديق المسلوك والحمد لله وصلى سلام على النبي خير من قد علم وآله وصحبه وكل مرشد وكل من بخير هدي يهتدي وأسأل كريما وسلام ونفع كل من بها قد اشتغل لم يدها ميز بهدي الجمل تهيئها يجمل الجمل سمعتها كده الأوان بفتح بالفتح بالتمام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Amma ba'd, fa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al muallifu rahimahullah wa nafa'ana Allahu bi ulumi. Babu ma yaqulu idza staiqadha min manamihi. Babu ma, bab menjelaskan perkara. Babu ma, bab menjelaskan perkara. Yaqulu yang ia baca. Yaqulu yang ia baca idza staiqadha ketika ia bangun. Yaqulu yang ia ucapkan atau ia baca. Yaqulu yang ia ucapkan idza staiqadha ketika ia bangun min manamihi dari tidurnya. Babu ma, bab menjelaskan perkara. Yaqulu yang ia ucapkan idza staiqadha ketika ia bangun min manamihi dari tidurnya. Min manamihi dari tidurnya. Rawaina kami meriwayatkan fi sahihai imamayil muhaddisina. Rawaina kami meriwayatkan fi sahihai imamayil muhaddisina dalam dua kitab sahih dua imam muhaddis. Dalam dua kitab sahih dua imam muhaddis
dalam dua kitab sahih dua imam muhaddis ahli hadis muhaddis pakar atau ahli hadis Abi Abdillahi Muhammad ibni Ismail ibni Ibrahim ibni Mughirati al-Bukhari. Abi Abdillahi Muhammad ibni Ismail ibni Ibrahim ibni al-Mughirati al-Bukhari. Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari atau lebih dikenal dengan Imam al-Bukhari. Nama lengkap dari Imam al-Bukhari adalah Abi Abdillah Muhammad. Abi Abdillah itu alam kunyahnya. Alam isim karimnya adalah Muhammad. Muhammad bin Ismail, ramana adalah Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari. Bukhari itu nisbat kepada tempat tinggal beliau, yaitu di wilayah Bukhara. Sehingga disebut dengan Imam al-Bukhari. Itu nisbat kepada tempat kelahirannya, tempat tinggalnya itu di Bukhara. Karena banyak ulama yang menisbatkan tempat kelahiran sebagai identitas. Misalkan ayat Al-Baghdadi, berarti dari Baghdad itunya. Al-Indonesi dari Indonesia, Al-Jawi dari Nusantara atau Jawa, Al-Bantani dari Banten, itu. Al-Misri Mesir gitu, ya. Al-Yamani Yaman gitu. Nah, itu adalah nisbat kepada tempat. Wa Abil Husaini dan Abil Husain Muslim ibn al-Hajjaji. Wa Abil Husaini dan Abil Husain Muslim ibn al-Hajjaji bani Muslimin Al-Qushairi radhiyallahu anhuma. Dan Abil Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi radhiyallahu anhuma, atau lebih dikenal dengan nama Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, yaqidu, mengikat, nalian yaqidu, mengikat, asyaitanu syaitan, ala qafiyati ra'si ahadikum, atas tengkuk kepala seorang dari kalian. Atas tengkuk kepala seorang dari kalian. Tengkuk kepala teh ujung kepala, tengkuk ieu teh, punuk ieu teh. Di talian. Jika huwa dia nama tidur. Iza huwa, jika ia nama ia tidur, salasa uqadin, dengan 3 ikatan. Salasa uqadin, dengan 3 ikatan. Yadribu, ia memukul. Ala kulli uqdatin, atas setiap ikatan. Ala kulli uqdatin, atas setiap ikatan. Makanaha, kepada tempatnya. Alaika, tetap atasmu. Lailun, malam. Tawilun, yang panjang. Farkud, maka tidurlah. Malam teh masih lama, sare we cek setan teh. Ya, pas orang naik hudang teh, cek setan teh dibisikeun, "Dapa sare we teras, masih lama malam teh. Sok we sing tibra." Nah, itu cek setan teh. Fa ini sayqadha, lalu jika ia bangun. Wa dzakara, dan ia berzikir Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Wa dzakara, dan ia berzikir Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala.
In halaj maka terurai. In halaj maka terurailah. Uqdatun satu ikatan. In halaj maka terurailah. Uqdatun satu ikatan. Fa in tawaddo'a lalu jika ia berwudu. Fa in tawaddo'a lalu jika ia berwudu. In halaj maka terurailah. In halaj maka terurailah. Terurai itu jadi udar, lesot gitu. Uqdatun satu ikatan. Uqdatun satu ikatan. Fa in shalla lalu jika ia salat. Fa in shalla lalu jika ia salat. In halaj maka terurailah. In halaj maka terurailah. Uqaduhu ikatannya. Uqaduhu ikatan-ikatannya. Uqaduhu ikatan-ikatannya. Kulluha seluruhnya. Kulluha seluruhnya. Fa'asbaha lalu di waktu pagi. Fa'asbaha lalu di waktu subuh atau di waktu pagi. Nasyiton ia semangat. Nasyiton ia semangat. Thayyiban nafsi baik jiwanya. Thayyiban nafsi baik jiwanya, bersih jiwanya. Thayyiban nafsi bersih jiwanya. Wa illa dan jika tidak. Wa illa dan jika tidak. Asbaha di waktu subuh, di waktu pagi. Asbaha di waktu pagi. Khobisan nafsi buruk jiwanya. Khobisan nafsi buruk jiwanya. Kaslana malas. Kaslana malas. Hadza ini labdu riwayatil Bukhari adalah lafad riwayat Bukhari. Hadza ini labdu riwayatil Bukhari adalah lafad riwayat Imam Bukhari. Wa riwayatu Muslimin dan riwayat Imam Muslim. Wa riwayatu Muslimin dan riwayat Imam Muslim bimanahu dengan maknanya. Jadi semakna dengan hadis tersebut. Bimanahu dengan maknanya. Wa qafiyatur ra'si dan lafaz qafiyatur ra'si akhiruhu akhirnya. Baik, setelahnya kemarin kita membahas tentang zikir-zikir yang tak terikat oleh waktu. Ya, kita membahas kemarin tentang keutamaan-keutamanya, zikir-zikir yang Nabi ajarkan, yang Nabi bacakan, yang Nabi ajarkan kepada para sahabatnya, lalu khususnya umumnya untuk kita semua selaku umatnya. Tentang keutamaan zikir yang tak dibatasi dengan waktu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang zikir yang terikat oleh waktu. Artinya zikir tersebut bertepatan atau bersesuaian dengan sebuah peristiwa atau kejadian. Nah, dalam bab pertama ini Imam An-Nawawi mencantumkan babnya adalah bab bangun dari tidur sebagai awal aktivitas seorang manusia. Kan awal aktivitas manusia itu dimulai dari bangun tidur kan. Sehingga dalam kitabnya Imam An-Nawawi pun memulai dengan bab bangun dari tidur. Rawaina kami meriwayatkan dalam dua kitab sahih dua imam pakar hadis, yaitu Abi Abdullah Muhammad ibn Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari atau lebih dikenal dengan Imam al-Bukhari, dan Abil Husaini Muslim ibn Hajjaj ibn Muslimin al-Qushairi radhiyallahu anhu atau lebih dikenal dengan Imam Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, syaitan itu mengikatkan tali di tengkuk kepala seseorang ketika dia tidur, di talian tengkuk nate, sehingga berat lamun hudang teh kunaon berat sabab di talian kusaha ku setan sebanyak 3 kali ikatan. 1, 2, 3 lain hiji 3 kali ikatan. Lalu ikatan tersebut dipukul-pukul
di tempatnya, ditarikan gitu, dibedol, ditarik, seraya mengucapkan alaika lailun tawilun farqud, yang dapat teras we tidur, malam teh masih lama ya, masih lami ka subuh mah sare we terus, padahal geus jam 7 masih eta teh bisikan setan ya. Setan teh ngabisikeun naik hudang teh masih lama ya. Teras we bobo diusapan bareng ku abdi gitu. Dipepene yo teras bobo deui gitu cek setan gitu. Ya. Eta cek setan alaika lailun tawilun farqud. Malam masih panjang, tidur lagi aja. Sehingga menghalangi seseorang dari bangun malam gitu, atau bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Nah, ketika seseorang bangun, ia bangun lalu berzikir kepada Allah ketika ia bangun dengan membaca doa atau zikir ya, diantaranya adalah alhamdulillah. Gimana doanya? Ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, itu diantaranya. Nanti banyak doa-doanya. Intinya baca zikir, lalu terurailah satu ikatan, lesotlah satu ikatan. Terus wudu, kacai merenya, kacai wudu, lepas ikatan yang kedua. Lalu sholat, lepaslah 3 ikatan. Ya, sehingga ketika di waktu pagi dia bangun, dia beraktivitas dengan semangat dan jiwanya baik. Ya, semangat, jiwanya baik, semangat ibadah, semangat bekerja, semangat beraktivitas, dan jiwanya selalu baik, selalu tenang, gitu ya. Sabalikna, lamun misalkan malam teh boro-boro hudang penting, nu aya ge subuh kaberangan, ya. Boro-boro wudu gitu nya, heuh penting teh ngaguher keneh we sare, ya. Boro-boro salat tahajud tadi teh ya. Subuh ge geus injury time gitu. Maka di waktu pagi asbaha khabisan nafsi kaslan. Jiwanya buruk, loba ka bingung, loba ka susah, henteu tenang ya. Bari malas ngapa-ngapain, maunya rebahan, tidur, molor deui kan gitu. Tungtung. Malas ibadah itu akibat memperturutkan syaitan. Jadi resepnya kalau kita mau di pagi hari itu semangat dan jiwa kita bersih, maka ketika di malam hari, ketika bangunlah dengan membaca zikir kepada Allah, lalu berwudu, lalu sholat, atau naik mandi heula silakan, lebih bagus. Zikir, wudu, lalu sholat. Maka di pagi hari kita akan hidup dengan semangat dan hidup dengan jiwa yang baik, jiwa yang tenang. Nah, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ulama berbeda pendapat tentang ikatan tersebut. Ada yang mengatakan ikatan tersebut adalah ikatan secara hakikat, nyata. Jadi diikat seperti ikatan sihir. Benar di talian gitu. Benar di talian. Ada juga yang mengatakan itu adalah bukan ikatan hakikat, adalah hanya majaz, kinayah tentang gangguan setan untuk tidak bangun di malam hari mengerjakan ibadah. Nah, itunya. Nah, itu adalah lamun teu berjuang teuing mah gitunya. Boro-boro tahajud gitu. Subuh ge sok kaberangan lah gitu. Lamun orang teu berjuang teuing. Makanya lawan berjuang ya. Yaitu tadi teh supaya ikatan yang syaitan ikat ke dalam tengkuk leher kita, tengkuk kepala kita agar terlepas. Sehingga lamun malam ya teu hudang, teu wudu, bahkan teu salat gitu. Isuk-isuk teh nya kitu sare nunutan, ngagoler we gitu ya. Nah, itu adalah hadis yang pertama tentang ikatan syaitan terhadap seorang hamba yang menghalangi dari bangun malam. Warawayna, dan kami meriwayatkan fi Sahihil Bukhari, dalam Sahih Bukhari. An Hudzaifah bin Yamani radhiyallahu anhuma, dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma. An Hudzaifah bin Yamani radhiyallahu anhuma, dari Hudzaifah ibnu Yamani radhiyallahu anhuma.
An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu. Qala, lamna panjang, berarti dua nana. Qala, keduanya berkata. Berarti dua-duanya siapa? Huzaifah Al-Yamani dan Abi Dzar. Qala, keduanya berkata, kana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza awa, ketika beliau berbaring, idza awa, ketika beliau berbaring, ila firashihi, ke tempat tidurnya, ila firashihi, ke tempat tidurnya. Qala, beliau mengucapkan, qala, beliau mengucapkan, bismika Allahumma ahya wa amut. Bismika, dengan menyebut namamu, Allahumma, ya Allah, ahya, aku hidup, wa amutu, dan aku mati. Wa idza staiqadha, dan ketika beliau bangun, wa idza staiqadha, dan ketika beliau bangun, qala, beliau mengucapkan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, alladzi ahyana, yang ia membangunkan. Jadi ahya bermakna bangun, istaiqadha, yang ia telah membangunkan kami, ba'dama amatana, setelahnya ia menidurkan kami. Dimaksud amata adalah tidur gitu. Ba'dama amatana, setelahnya ia menidurkan kami. Wa ilaihi, dan hanya kepadanya, an-nusyuru, kami dibangkitkan. An-nusyuru, dibangkitkan. An-nusyuru, kebangkitan. An-nusyuru, kebangkitan. Hadis yang kedua dari Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu dan dari Abi Dzar. Keduanya mengatakan Rasulullah SAW biasa ketika beliau hendak tidur, ya, hendak berbaring ke tempat tidur, beliau biasa membaca bismika Allahumma ahya wa amut. Ya. Lalu ketika beliau bangun, bacaannya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, mengapa tidur itu diidentikan dengan mati? Jadi tidur itu sama dengan mati. Karena kata sebagian ulama, an-naumu akhul maut. Ya, tidur itu adalah saudaranya mati. Hanya saja bedanya, lamun mati maroh teh henteu dibalikeun deui, ari tidur mah roh teh dibalikeun deui. Kesamaannya dua-duanya roh dalam tubuh itu dipisahkan, artinya dipisahkan. Itu ada kesamaan dan perbedaan antara tidur dengan mati. Sehingga sebagian ulama mengatakan tidur itu saudaranya mati. Makanya oleh karenanya Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, beliau menulis satu bab tentang adabun naum, etika tidur. Nah, salah satu etika tidur yang pertama adalah tidurlah dalam keadaan suci. Karena bisa jadi ketika engkau tidur, engkau tidak akan bangun lagi. Karena tidur adalah setengah dari kematian, kan gitu. Saudaranya kematian. Bisa jadi setelahnya tidur itu gak bangun-bangun lagi, tidur selamanya alias mati, kan gitu. Maka satu etika pertama adalah tidurlah dalam keadaan suci, berwudu terlebih dahulu, ya. Anu kedua, nulis wasiat, simpan di bawah bantal. Nah, gunana wasiat besi maneh boga hutang pihutang, boga janji anu can katunaikeun, boga wasiat dan apapun itu, ya, boga nazar dan lain sebagainya, maka tulis. Sidapa tulis sememe saret mah pa lamun dapa teu hudang deui gitu kan, wasiat. Oke, sorry, bisa jadi kan gitu. Lamun dapa teu hudang deui, dapa gaduh wasiat kahiji, dapa gaduh hutang ka warung anu 100.000, gaduh hutang ka warung B
200.000 saya. Gaduh hutang ka konter pulsa misalkan 1 juta da top up game wae haranya gitu ya. Gaduh janji kasih uwir can ditepati gitu. Geus puguh ka awewe malu banga janjianan. Disebutkeun. Dituliskeun simpen di bawah bantal. Syukur lamun hudang teu hudang deui aya wasiat. Kan lamun teu apaleun sok lamun maneh boga hutang lalu tidak ada satupun yang tahu maka hutangnya terus lamun teu nagih anu naon dihutangkeun mah terus meureun teu dibayar di dunya dibayarna iraha di akhirat ketika tidak lagi bermanfaat dinarun wala dirham. Uang tuh gak bermanfaat di akhirat. Yang ada pahala kita akan diberikan gitu. Takkan tulis wasiat lamun boga hutang. Iwan nu boga hutang keneh. Eta boga hutang ya syukur, boga janji, ya nu boga nazar tulis wasiat. Nah, lalu yang ketiga adalah tidurlah dalam keadaan sudah bertaubat dan memperbanyak bacaan istighfar. Besi pas maot teh aya dosa anu can katobatan. Kan lamun dosa can katobatan moal dihampura ku Gusti Allah meureun, besi teu dihampura kan? Dihampura teh lamun Allah alamun maneh taubat. Innallaha yaghfiru dzunuba. Allah ngahampura kana dosa-dosa. Ayeuna lamun misalkan dosa teu ditobatan kumaha dihampura moal? Ya moal gitu. Maka sebelum tidur itu seluruh dosa kita apa tadi ditaubati dengan memperbanyak bacaan istighfar. Itulah di antara etika-etika ketika kita hendak tidur. 1, tidurlah dalam keadaan suci. Yang kedua, tulis wasiat besi teu hudang deui kan. Anu katilu, perbanyak taubat dan istighfar. Bisi-bisi nanti kita masih membawa dosa ketika kita meninggal. Nah, baca doanya Nabi ketika mau tidur bismika Allahumma ahya wa amut, ketika bangun alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Wa rawaina, dan kami meriwayatkan fi kitab Ibnu Sunni, dalam kitab Ibnu Sunni. Fi kitab Ibnu Sunni, dalam kitab Ibnu Sunni. Bi isnadin sahihin, dengan sanad yang baik, dengan sanad yang sahih. Bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, idza staiqadha, jika bangun. Idza staiqadha, jika bangun, ahadukum, salah satu dari kalian. Ahadukum, salah satu dari kalian, falyakul, maka bacalah, maka ucapkanlah, falyakul, maka ucapkanlah, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adzina li bi dzikrih. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adzina li bi dzikri. Alhamdulillahilladzi, alhamdulillah segala puji milik Allah, alladzi radda, yang ia telah mengembalikan, yang ia telah mengembalikan alayya, atasku, ruhi, ruhku, ruhi, ruhku, wa afani, dan ia telah menyelamatkanku, dan telah menyelamatkan, menyehatkan boleh, fi jasadi, jasadku, wa adina, dan ia memberi izin, wa adina, dan yang memberi izin, li bagiku, bidzikrihi, untuk menyebutnya, bidzikrihi, untuk menyebutnya. Nah, riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW. Nah, ketika kata Nabi, ketika salah seorang dari kalian bangun dari tidur, maka bacalah alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa dzinali bi dzikri. Apalkeun? Jadi lain ngan saukur bisa teh alhamdulillahilladzi
alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyurun hungkul eta we nu apa teh leutik sampai ka qolat. Itu kadang dibaca kadang teu. Tapi di selain itu ada lagi doa yang lain yang Nabi pernah membacanya, yaitu apa? Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adzina li bi dzikri. Wa rawaina, dan kami meriwayatkan fihi dalam kitab Ibnu Sunni sama. Wa rawaina, dan kami meriwayatkan fihi dalam kitab Ibnu Sunni. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ma min abdin, tidaklah seorang hamba, ma min abdin, tidaklah seorang hamba, yaqulu, yang ia mengatakan, yang ia mengucapkan, yaqulu, yang ia mengucapkan, inda raddillahi ta'ala, ketika mengembalikannya Allah Ta'ala, inda raddillahi ta'ala, ketika mengembalikannya Allah Ta'ala, ruhahu, rohnya, alias tidurnya dibangunkan gitu. Jadi ruhnya dikembalikan lagi ke dalam jasad. Kan tadi perbedaan antara mati dengan tidur itu, satu, kalau ruh itu dikembalikan itu tidur, kalau ruhnya tidak kembali lagi itu mati, itu yang namanya. Ya, tidaklah seorang hamba ia mengatakan ketika Allah mengembalikan rohnya, la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Illa ghafara, kecuali mengampuni. Illa ghafara kadinya doa nama tong terus illa ghafarallahu ente sampai ala kulli syai'in qadir. Illa ghafara, kecuali mengampuni Allah Ta'ala lahu, baginya, dunubahu, dosanya, dosa-dosanya. Illa ghafara, kecuali mengampuni Allah Ta'ala lahu, baginya, dunubahu, dosa-dosanya. Walau kanat, meskipun dosanya, misla zabadil bahri, seperti busa lautan. Misla zabadil bahri, seperti buih lautan. Busa atau buih lah, buih. Misla zabadil bahri, seperti buih lautan. Ila baca naon tadi teh? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah akan mengampuni seluruh dosanya meskipun dosanya seperti buih di lautan. Baru 3 ya. Tadi alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Yang kedua, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa dzinali bi dzikri. Nukatilu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli. Nu mana tuh? Atuh barbar bingung mah ngose kabeh dibaca teu salah, sadayana dibaca di luanana. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Paslon ari ieu eta hiji pasal. Paslon ari ieu eta pasal. Wajuludul maitati, sareng ari pirang-pirang kulit bangke. Wajuludul maitati, sareng ari pirang-pirang kulit bangke. Wazuludul maitati, sareng ari pirang-pirang kulit bangke. Eta tathuru, jadi suci itu mayita atau julud. Eta tathuru, jadi suci itu kulit bangke. Bid dibagi kalawan disamak, sanes samak anu sok didiukan sama.
Samak itu salah satu metode untuk membersihkan kulit dari sisa-sisa kulit yang dapat membuat kulit menjadi busuk dan bau. Namanya dibag, disamak namanya. Bid dibagi kalawan disamak illa jildal kalbi, kecuali kulit anjing. Illa jildal kalbi, kecuali kulit anjing. Wal khinziri, sarang babi. Wal khinziri, sarang babi. Anjing nu mana? Nu mana wae. Wal khinziri, sarang babi. Babi nu mana? Nu mana wae. Nu dingaranan babi. Wa ma, sarang perkara tawallada anu lahir. Nah anu babi di leuweung, bagong dia, bedul dia, atau babi anu diingu. Nah sami wae. Babi eta. Wa ma, sarang perkara tawallada anu lahir itu umma minhuma tina anjing jeung babi. Wa ma, sarang perkara tawallada anu lahir itu umma minhuma tina anjing sareng babi. Aw min ahadihima, atau ti salah sahijina anjing babi. Aw min ahadihima, atau ti salah sahijina anjing jeung babi. Wa azmul maitati, sareng ari tulang na bangke. Wa azmul maitati, sareng ari tulang na bangke. Wa sya'ruha, sareng bulu na bangke. Bulu atau buuk rambut silahkan. Wa sya'ruha, sareng rambutna atau bulu na bangke. Eta najisun, najis. Eta najisun, najis. Ilal adamiyya, kecuali jelema. Ilal adamiyya, kecuali jelema. Ilal adamiyya, kecuali jelema. Tos sabadana kamari orang tos ngabahas tentang pembagian air. Kamari cenah cai teh kunaon dibahas di awal, sabab cai eta termasuk kana salah sahiji alat yang digunakan untuk bersuci. Nah, bersuci untuk apa? Bersuci untuk wudu, untuk mandi, untuk menghilangkan najis. Ya, mau apa wudu, mau apa mandi, mau apa menghilangkan najis, mau sholat. Sehingga pembahasan tentang bersuci yang pertama kali dibahas adalah pembahasan tentang air. Karena pada umumnya bersuci itu menggunakan air. Sehingga kita harus tahu air yang mana yang bisa digunakan untuk bersuci. Jangan sampai kita bersuci dengan menggunakan air yang malah najis atau air suci tapi tidak menyucikan. Nah, kemarin air jika dilihat dari segi sumbernya secara garis besar dibagi dua. Ada air yang turun dari langit dan ada air yang muncul dari bumi. Ya, kalau dirinci ada 7 kan. Pertama air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air, air salju atau air dan air hujan es. Lalu air juga jika dilihat ditinjau dari bisa atau tidaknya dia dipakai untuk bersuci dibagi lagi menjadi 3. Kalau di sini ada 4. 3 itu yang pertama adalah air tohur. Apa itu tohur? Suci dan menyucikan. Yang kedua tahir, yaitu suci tapi tidak menyucikan. Yang ketiga adalah najisun, air najis. Air yang suci dan menyucikan pun terbagi 2. Ada yang makruh digunakan, ada yang tidak makruh digunakan. Air yang suci dan menyucikan adalah air mutlak ya, atau air yang disebut tanpa kaid apapun. Lalu air yang suci tapi tidak menyucikan ada 2 kemarin. Yang pertama air mustakmal, syaratnya ada 4 kan. Lalu yang kedua adalah air yang tercampuri oleh benda-benda suci. Lalu yang ketiga adalah air najis, yaitu air yang terkena najis. Jika airnya sedikit otomatis najis, jika airnya banyak tidak menjadi najis kecuali jika salah satu sifat air mengalami perubahan. Berapa air banyak itu? Air banyak adalah air yang jumlahnya 2 kullah atau lebih. Berapakah 2 kullah itu? 2 kullah adalah 500 kati Baghdad.
Berapa kali 500 kali Baghdad itu? Kurang lebih 217 liter. Nah, itu adalah tentang air kemarin. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bab istihalah. Apa itu istihalah? Istihalah adalah peralihan atau perubahan perkara dari satu sifat ke sifat yang lain. Perubahan dari perkara yang najis menjadi perkara yang suci. Ingat ya, kita harus bisa membedakan mana perkara najis, mana perkara suci, dan mana perkara mutanajis. Beda ya. Perkara suci itu adalah sesuatu yang tidak najis, jelas. Nah, kalau najis adalah sesuatu yang dari unsur pembentuknya dia itu najis. Contohnya apa? Darah, kotoran, ya, tinja artinya, air kencing, nanah, itu adalah najis. Bangkai itu adalah najis. Sehingga barang najis tidak bisa disucikan. Ya. Secara umum barang najis tidak bisa disucikan. Misalkan si dapa hayang nyucikeun tai ucing. Ya. Tai ucing bisa disucikan teu? Teu bisa. Naik disikat, naik di blender suka kumaha teu bisa. Ca tai ucing eta mah najis. Ari najis teu bisa disucikeun. Aya mutanajis, ari mutanajis mah adalah barang suci anu kakeunaan ku najis, atau barang anu asalna suci kacampuran ku najis dan bisa disucikan deui. Eta namina barang mutanajisnya. Aya barang suci, barang najis, aya barang mutanajis. Nah, ini orang ngabahas tentang bab istihalah. Bab istihalah itu adalah peralihan sesuatu dari yang asalnya najis menjadi suci. Tadi kan barang najis itu bisa berubah menjadi suci karena unsur pembentuknya adalah barang-barang najis. Akan tetapi untuk tiga hal ini dalam bab fikih disebut dengan bab istihalah, ini bisa menjadi suci. Tiga hal ini. Jadi tiga hal ini bisa berubah dari najis menjadi suci. Apa saja? Yang pertama adalah juludul mayitah, kulit bangkai. Naon bangkai teh? Coba naon cing bangkai? Bangkai naon? Ya? Geus mati. Ari hayam anu geus paeh bangkai lain. Bangkai dipencit. Hah? Atuh meureun haram adalah bangkai mah. Kan saur Allah hurimat hurimat alaikumul maitatu wadamu. Tuh kan bangkai teh haram. Nya hayam nu ieu bangkai dipencit bangkai lain. Naon atuh? Nya ada hayam hirup eta. Tanya. Yang dimaksud dengan maita itu adalah sesuatu yang hilang kehidupannya dengan tanpa disembelih yang sesuai dengan syariat, ya, atau disembelih dengan sesuai syariat tapi hewan tersebut haram untuk dikonsumsi, maka ketika dia mati statusnya adalah bangkai. Contohnya misalkan ucing halal dimakan teu? Henteu. Ucing paeh bangke. Ucing dipuncit bangke teu meunang di dahar gitu nya. Doma meunang di dahar doma. Meunang. Lamun disembelih dengan penyembelihan yang sesuai dengan syariat, maka statusnya bukan bangkai, halal untuk dikonsumsi. Tapi lamun eta doma teh paehna teh bukan dengan penyembelihan yang sesuai dengan syariat. Paehna teh karena naon misalkan keracunan, katabrak, atau mati karena sakit, tidak disembelih, maka statusnya adalah bangkai, tidak bisa untuk dikonsumsi, haram. Ta eta nu disebut bangkai teh gitu. Ya, eta bangkai. Nah, bangkai itu semua jenisnya itu najis, semua jenisnya. Dagingna, tulangna, buluna, komo darahna mah najis, meskipun bangkai hayam, meskipun bangkai doma, meskipun bangkai muning. Nah, satu yang bisa diselamatkan, ya, sebagaimana saran Nabi kepada
sahabat yang pada saat itu kambingnya mati. Ya, lalu Nabi memerintahkan untuk memanfaatkan kulitnya untuk disucikan dengan cara disamak. Nah, jadi ada satu bagian tubuh dari bangkai yang bisa dimanfaatkan dan bisa disucikan, yaitu kulitnya saja. Kalau yang lainnya statusnya najis. Kulitnya bisa disucikan dengan cara disamak. Ya, dengan cara apa? Disamak. Apa itu disamak? Disamak tadi adalah membersihkan kulit dari perkara-perkara yang membuat kulit menjadi bau. Menggunakan apa? Menggunakan bahan-bahanan yang memiliki sifat kesed. Kesed seperti apa anu kesed deh? Daun-daunan misalkan anu kesed, atau kulit pohon ya, ditumbuk lalu dicampur ke dalam kulit tadi. Kulit tadi dicampurkan karena tumbukan daun atau kulit pohon yang kesed tadi. Campurkan, diangkat, diseseh, dibanjur itu, dibanjur ku cai, suci guys. Suci. Tapi suci bukan berarti boleh untuk dimakan, hanya saja boleh untuk dimanfaatkan, boleh dijual, boleh dibeli, boleh dipakai sholat, dipakai baju, silahkan. Pakai sajadah tenan naon, pakai samping tenan naon, pakai dompet tenan naon. Tamatakan maneh make dompet orai. Kan dompet orai ya. Aya sabuk orai gitu nya, kulit orai, kulit buaya eta bangkai lain. Kulit buaya bangkai lain. Bangkai. Kulit ya naon deui kulit orai bangkai da eta mah haram untuk dikonsumsi, tapi bisa dimanfaatkan dengan cara disamak. Boleh ya, boleh, silahkan. Sehingga banyak kan sekarang ada tas dari kulit buaya, dompet dari kulit buaya juga, kulit ular ya, dan lain sebagainya. Itu boleh dengan cara disamak tadi ya. Jadi tadi langkah-langkah menyamak itu apa tadi? Hilangkan kulit dari hal-hal yang membuat kulit menjadi bau. Contohnya apa? Lemakna, uratna, bulu-buluna, sisa daging ya, dan lain sebagainya. Anu nempel dina kulit. Nu kadua eta kulit teh diasupkeun kana ramuan anu kesed tadi. Nah, anu suci bahkan nu najis ge meunang cenah. Apa contohnya? Ulama memberi contoh adalah kadzarokil himam, seperti kotoran merpati, kotoran burung dara cenah. Meunang teh ngumpulkeun si dapat teh tai japati. Kadinya tah simang naon eta nu japati teh. Ya. Bade naon jang dapat? Ieu bade mulungan tai japati. Kang naon bade japati naik dituang sanes, Pak. Bade nyamak, naon nyamak teh kieu. Nah, malam teh tos ngaos cenah kieu. Jadi tadi aya kulit bangke nyaah ya, bangke domba nyaah lamun dipiceun kulitna diala nek disamak ku abdi. Nah, di antara alat anu bisa dipakai nyamak teh adalah tai japati cenah. Nah, duka kunaon tai japati make bisa pakai nyamak, apakah memang kesed sugan rasana? Cobaan kumaneh. Cobaan. Tak kalau sudah demikian dimasukkan ke dalam ramuan yang tadi, diangkat, bersihkan dengan air suci. Nah, meskipun asalnya adalah najis. Itu adalah kulit bangkai. Apakah semua kulit bangkai bisa disucikan? Tidak. Ada pengecualian. Illa jildal kalbi wal hinziri wa ma tawalada minhuma aw min ahadihima, kecuali anu bangkai nate adalah bangkai anjing. Maka kulit tina bangkai anjing teu bisa dimanfaatkeun. Atau kulit babi teu bisa disucikeun, teu bisa dimanfaatkeun. Lalu wa ma tawalada minhuma, atau anak anjing, anak babi. Anak anjing, anak babi, atau persilangan anjing jeung babi kawin ya. Naon bade ngaranna? Anjing jeung bagong, nyinggong urang anak tanya. Anjing jeung bagong. Au min ahadima, atau di salah sahiji dina keduana. Ayeuna mah lain anjing jeung bagong, misalkan domba jeung anjing.
Doma jeung anjing ieu naon banjing gitu. Doma jeung anjing, anak doma jeung anjing atau anak doma jeung bagong eta teu bisa disucikan. Ya. Kulitna teu bisa disucikan. Statusna bangkai dan tetap najis. Jadi anu bisa disucikan teh adalah kulit bangkai selain kulit anjing, kulit babi, atau anak anjing atau anak babi, atau persilangan anjing jeung babi, atau persilangan antara anjing, babi jeung hewan anu suci sekalipun. Teu bisa. Anu kadua adalah teu aya nih mah. Anu kadua anu termasuk istihalah teh adalah khomer. Khomer teh arak. Arak anu terbuat tina anggur namina. Khomer teh adalah najis. Innamal khamru wal maisir wal azlam rizun min amali syaitan. Khomer itu najis, ya. Najis, haram dikonsumsi. Bahkan pelakunya mendapatkan had karena termasuk ke dalam bagian dari dosa besar mabuk dagade. Ieu mah ari dosa nu lain embung, ari mabok beuki kan gitu. Sarua wae mabok ge haram. Bahkan mabok itu termasuk salah satu dosa besar. Saking dosa besar dia menyebabkan adanya had. Kemarin had untuk mabuk itu berapa kali pukulan? 40 sampai 80 kali pukulan. Lamun mabuk. Nah, khamr itu bisa menjadi suci dengan cara dia menjadi cuka dengan sendirinya. Yang dimaksud dengan sendirinya itu adalah tanpa bantuan atau campuran bahan lain. Meskipun campurannya tidak berefek kepada jadi cukana eta khamr. Ya. Lamun khamr jadi cuka dengan sendirinya, maka dia menjadi suci. Anu katilu adalah wama soro hayawanan, sesuatu anu menjadi hewan. Contohnya misalkan belatung anu muncul tina bangkai hewan. Meskipun eta bangkai hewan teh bangkai anjing sekalipun, bilatung nama suci. Hartosna suci, ya. Lamun kabawa salat teh mah eta bangkai teu matak ngahalangan kana sahna salat. Oh cenah suci menang di dahar, teu meunang di dahar mah. Dan tidak setiap perkara suci boleh untuk dimakan, terutama kalau itu membahayakan. Coba ari leho suci teu leho suci, tapi karena geuleuh haram di dahar. Korong suci teu korong? Suci korong teh, tapi haram di dahar karena geuleuh. Coba Cileuh suci teu? Suci. Sehingga lamun maneh keur salat cileuh narametek ya. Cileuh narebek gitu. Teu jadi masalah, ya. Teu matak ngahalangan kana sahna salat da suci mawa cileuh gitu atau mesakan korong teu naon. Ya, da korong cileuh ya eta teh suci, hanya saja kalau dimakan itu tidak boleh, haram. Nah, belatung pun demikian. Dia suci meskipun muncul dari bangkai, tapi dia statusnya suci. Meskipun suci tidak boleh untuk dikonsumsi. Jadi ayat 3 najis anu bisa berubah menjadi suci. Satu apa tadi? Kulit bangkai. Dengan cara apa? Disama. Ya, kecuali kulit anu tadi. Kulit anjing, kulit babi, anakna dan seterusnya. Anu kedua adalah khamar ketika menjadi cuka dengan sendirinya. Anu katilu sesuatu anu jadi tina hewan, contohna bilatung. Bahkan ulama nambihan deui cenah di antara barang najis bisa berubah jadi suci teh adalah berubahna darah menjadi air susu. Kan anu diinum ku budak teh cai susu, asalna mah cenah eta teh tina darah. Darah ketika berubah jadi susu itu menjadi suci. Atau darah berubah menjadi sperma cenah dan lain sebagainya. Atau perubahan darah kijang menjadi minyak misik. Minyak misik, tahu minyak misik? Minyak misik itu sering diungkapkan sebagai minyak yang terwangi. Tapi misik lain misik anu dijual 10 ribuan.
Ieu mah misik anu bener-bener misik asli ya. Wah, eta paling mahal. Bahan bakuna naon? Bahan bakuna teh adalah tina kantong bisul na kijang cenah. Kijang teh bisul tah. Bisul ngajendol, pakai teh lamun diala teh eta teh jadi minyak bahan baku untuk pembuatan minyak misik. Jadi karena minyak teh lain dina tumbuhan lain ya, bahkan dina bisul ya, dina bisulna kijang gitu. Itu adalah bahan baku minyak. Nah, perubahan darah tadi menjadi misik itu menjadi tadi itu ya, termasuk ke dalam barang najis berubah jadi suci. Nah, wa azmul maitati wa sya'ruha najisun. Tidak hanya kulitnya yang najis, rambutnya bangkai, apalagi tulangnya bangkai, itu semuanya najis. Jadi semua bangkai itu adalah najis, ya. Semua bangkai adalah najis kecuali 3 bangkai. 1 bangkai manusia. Manusia ketika dia telah mati statusnya adalah bangkai. Temunang di dahar, juga susumanto ngadahar bangkai jelema, tidak boleh dimakan. Nah, suci statusnya, hartosna suci. Lamun misalkan si dapat salat ngagegendong mayit gitu, sah salatna. Ya, da mayit dihukumi suci. Nu kadua bangkai simet. Bangkai simet sehingga simet paeh teu dipencit heula ku maneh misalkan. Sok dipencit ada simet. Tara kan? Simet paeh digoreng halal. Nu katilu adalah bangkai lauk. Ya, bangkai lauk paeh ku maneh di dahar. Ya, asin kan lauk paeh teh. Ta eta boleh untuk dimakan. Jadi ada 3 bangkai yang halal dikonsumsi. 1 lain dikonsumsi bangkai yang suci gitu. 1 bangkai manusia, nu kadua bangkai simet, nu katilu jadi hewan ketika dia mati gitunya menjadi bangkai, maka najis kecuali 3 bangkai tadi. Nah, bagaimana rambutnya? Rambut bangkai, rambut hewan. Rambut hewan itu ketika tercabut dari tubuhnya, kalau dia masih hidup, maka statusnya suci. Contohnya naon? Bangkai nu suci, hewan nu suci, hayam, mawa bulu hayam, teu naon suci. Bulu naon deui? Bulu domba, teu naon? Bulu munding, bulu kuda nya. Eta tapi lamun hewan anu henteu dimakan, lamun kacabut, hewan nu teu bisa dimakan naon tah? Nu haram dimakan ucing. Nya buaya ya buluan set. Buaya tuh nya tong naon. Ucing, naon deui tah? Anu teu didahar. Eta bulu ucing lamun kacabut, coplok eta bulu ucing masih hirup ucingna, eta teh najis. Hirup keneh nage najis, paehna sarua. Sehingga lamun maneh salat dina samping aya bulu najis, teu sah salatna. Nah, teu sah salatna sabab mawa najis kan. Bulu ucing teh najis. Bulu najis. Nah, nya seperti itu ya. Jadi bulu hewan anu tercabut ketika dia masih hidup itu mengikuti status hewanna. Lamun hewanna halal dikonsumsi, maka suci. Lamun hewan haram dikonsumsi, maka najis. Nah, seperti itu ya. Itu adalah 3 najis yang bisa berubah menjadi suci dengan nama istihalah. 1 kulit bangkai, yang kedua khamar, yang ketiga adalah sesuatu yang menjadi hewan. Allahu a'lam. Rabbin fa'ana bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana, tawassalna bita'alumin, tawassalna bita'limin, antar zuqanal wasi'ah wa antar dzukra
abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul mugi-mugi Gusti ngarizkian kajambaran keamanan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.